Sampurasun, salam dari Taman Sari 16, Bandung, di tempat yang Anda doakan, Anda kasihi, yaitu Lembaga Literatur Baptis. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk semua feedback, respons, tanggapan, kritikan, dan saran yang diberikan untuk program kita bersama, Ruang Guru Sekolah Minggu, baik yang ada di majalah Suara Baptis maupun di dalam YouTube kita. Pada kali ini kita sampai pada pelajaran yang keempat, yaitu mengenai apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Diangkat dari cerita mengenai pertemuan antara Maria dan Elizabeth, kedua orang yang saling memiliki hubungan sepupu, diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-45. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bagian itu, saya ingin memberikan satu cerita mengenai gambar yang ada di belakang saya. Pada tahun 1946, seorang yang bernama Korczak Ziolkowski mendapat penugasan dari kepala suku Indian Lakota untuk merancang sebuah bukit batu yang dipahat khusus untuk mengingat jasa dari pemimpin mereka yang bernama Crazy Horse, kuda gila. Crazy Horse. Patung ini dibentuk dari sebuah bukit di Black Hills di negara bagian South Dakota di Amerika Serikat dan memiliki ketinggian 180 meter. Sayangnya, Korczak meninggal pada tahun 1982, tetapi keluarganya masih terus meneruskan visi tersebut. Mereka bukan saja menggunakan pahat, tetapi mereka menggunakan dinamit untuk meledakkan bukit batu ini sehingga membentuk apa yang dapat Anda lihat di dalam bagian ini. Diperkirakan bahwa mereka akan menyelesaikan seluruh proyek ini pada tahun 2050. Tetapi keluarga Ziolkowski memiliki tekad bahwa mereka harus menggenapi apa yang merupakan visi dari kepala suku Lakota supaya dapat terlaksana sesuatu yang dapat dipakai untuk mengenang jasa-jasa dari Crazy Horse. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa memiliki keagungan yang jauh lebih indah dari penugasan yang diberikan kepada Korczak dari kepala suku Indian tersebut. Itu sebabnya kita melihat bahwa dalam perjalanan kali ini kita membaca sampai pada pertemuan antara Maria setelah dia mendapatkan pesan yang disampaikan oleh malaikat. Minggu lalu kita lihat, dan kemudian Elizabeth, kita melihat betapa kedua orang sepupu ini mengalami satu pertemuan yang sungguh indah dan ada pelajaran yang menarik yang dapat kita lihat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat dua orang wanita, sahabat lama rupanya. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah mall dan mereka begitu sukacita bertemu dengan sahabat yang lama, tetapi sukacita mereka ditambah ketika mereka melihat sedikit ke bawah, ternyata kedua-duanya sama-sama hamil dan mereka mulai tukar-menukar cerita mengenai bayi yang ada di dalam kandungannya, kapan akan dilahirkan, sudah berapa bulan, laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Alkitab menceritakan bahwa ada sukacita yang begitu besar yang dimiliki oleh Maria dan Elizabeth ketika mereka saling mengunjungi. Minggu lalu kita melihat bahwa Maria setelah mendapatkan pesan dari malaikat dan dia berkata bahwa sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian dia bergegas untuk berangkat mengunjungi Elizabeth untuk membuktikan segala sesuatu yang katakan oleh malaikat bahwa itu semuanya benar. Nah, dari ayat 39 sampai ayat 45 ini ada banyak sekali kebenaran yang dapat kita pelajari. Tapi saya ingin memberikan 3 kata kunci yang saya percaya Anda dapat lihat, pelajari. Mungkin Anda dapat melihat ayat-ayat yang lain berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari dari buku guru yang sudah ditulis dengan baik oleh para penulis kita. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah suplemen untuk memperkuat, untuk menolong Anda menambah informasi dari apa yang sudah Anda pelajari, baik secara mandiri maupun dari buku guru dan dari buku-buku yang lain. 3 kata ini, sukacita, kerendahan hati, dan damai. Ada 3 kata ini yang terlihat jelas dari beberapa ayat yang ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 39, ayat 45. Nah, apa yang dimaksud dengan sukacita di sini? Tapi saya ingin mengawali dengan memberikan background. Ketika kita melihat bahwa Alkitab mengatakan Maria pergi ke sebuah kota yang ada di pegunungan Yehuda. Kita tidak tahu secara persis kota apa yang dimaksud. Beberapa ahli Alkitab mengatakan itu adalah Hebron. Ada yang juga meyakini bahwa itu adalah Ein Kerem. Tapi satu hal yang kita tahu pasti bahwa Maria berasal dari Nazaret di Galilea. Kita minggu lalu melihat hal tersebut. Lalu kemudian
dia berjalan, dikatakan dia sampai ke Yudea. Anda masih ingat ada Galilea, ada Samaria, dan ada Yudea di bawah sini. Masih ingat bahwa orang Yahudi tidak berasosiasi dengan, tidak bergaul dengan orang-orang Samaria, sehingga di dalam peta ini Anda dapat melihat bahwa rute yang biasa mereka tempuh, rute yang biasa ditempuh oleh orang Galilea ketika mereka ingin ke Yudea, atau sebaliknya dari Yudea mereka ke Galilea, adalah seperti ini. Dari Nazaret atau dari Galilea mereka akan berjalan ke arah timur, dan kemudian mereka menyeberangi sungai Yordan, dan mereka turun di sana, lalu kemudian sekali lagi mereka menyeberangi sungai Yordan untuk sampai ke Yudea, hanya untuk menghindari Samaria. Hanya untuk menghindari Samaria, sehingga mereka tidak perlu bertemu dengan orang-orang Samaria. Bayangkan bahwa seorang wanita yang sedang hamil menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Kalau kita tarik garis lurus, ada banyak orang yang mengatakan antara 70 sampai 80 atau bahkan 100 km jarak yang ditempuh oleh Maria untuk mengunjungi saudara sepupunya. Nah, Anda harus tahu bahwa perjalanan yang ditempuh adalah menempuh jalan seperti ini. Sangat pasti kita tahu bahwa Maria tidak berjalan sendiri karena sangat berbahaya bagi seorang wanita yang muda sekali untuk berjalan, menempuh perjalanan yang medannya hampir persis seperti ini. Ini adalah pegunungan Yudea. Kalau itu ditempuh dengan berjalan kaki mungkin bisa sampai 5 hari. Kalau itu ditempuh dengan bernaik kereta kuda atau kendaraan yang lain, mungkin itu sampai 3 hari. Cukup lama perjalanan yang ditempuh, tetapi karena ketaatan yang dimiliki oleh Maria, begitu besar kerinduannya untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat dapat terjadi. Nah, kalau Anda melihat bahwa di dalam peta yang tadi saya tunjukkan ini, bahwa Maria menempuh perjalanan pertama turun ke Yudea, mengunjungi Elizabeth. Dikatakan dia masih tinggal lagi selama 3 bulan di situ. Dan kemudian dia kembali lagi ke atas ke kotanya. Lalu masih ingat bahwa setelah itu, Lukas pasal 2 ayat 1 mengatakan Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke kota Daud yang ada di Bethlehem di sana untuk kemudian melahirkan bayi Yesus. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, sampailah Maria di kota di pegunungan Yudea yang kita tidak terlalu pasti. Ada yang mengatakan Hebron, tadi saya sudah jelaskan. Ada yang mengatakan sedikit ke atas, yaitu di Ein Kerem, dekat sekali dengan Yerusalem. Dan kalau Anda lihat bahwa kalau Anda pergi ke Tanah Perjanjian, bahwa di Ein Kerem itu sendiri ada yang namanya Church of Visitation. Mereka membangun gedung itu untuk sebagai tanda bahwa disinilah tempat Maria datang mengunjungi Elizabeth. Kota-kota seperti Ein Kerem adalah seperti yang Anda lihat di gambar ini, bahwa mereka terletak di atas pegunungan Yudea yang cukup kering, tetapi menunjukkan kepada Anda betapa perjalanan yang ditempuh oleh Maria sekali lagi begitu sulit untuk ditempuh seorang wanita muda yang sedang hamil. Tetapi dia melakukannya karena ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Seorang wanita yang sedang hamil menempuh perjalanan ratusan kilometer di dalam kurun waktu 9 bulan adalah sesuatu yang dokter kandungan pada zaman ini tidak rekomendasikan karena penuh dengan resiko. Tapi apa yang Anda lihat adalah satu perjalanan, satu resiko, satu pengorbanan yang ditunjukkan oleh Maria untuk kemudian bertemu dengan kakak sepupunya Elizabeth. Kita tidak tahu pasti salam yang diberikan oleh Maria kepada Elizabeth. Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi karena salam tersebut, ada satu sukacita yang sangat besar yang keluar dari diri Elizabeth. Dia dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan karena sukacita tersebut, bayi dalam kandungannya pun juga melonjak. Nah, kita tidak tahu pasti, tapi sangat mungkin bahwa salam yang diberikan oleh Maria itu juga adalah salam yang diberikan oleh malaikat kepada Maria, dan Maria kemudian menyampaikan salam itu juga kepada Elizabeth. Dan dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ada salam yang diberikan oleh Maria kepada Elizabeth. Kita melihat di sini ada sukacita yang nyata yang terlihat dari kehidupan Elizabeth. Ada informasi yang cukup detail yang diberikan oleh Lukas tentang sukacita yang dialami oleh Elizabeth.
Yang pertama dikatakan bayi dalam kandungannya, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan karena bertemu dengan saudara sepupunya Yesus Kristus. Kedua, dikatakan bahwa Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dikatakan yang ketiga, Elizabeth berseru dengan suara yang nyaring. Nah, sukacita ini adalah sukacita yang luar biasa yang keluar dari seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita mencoba untuk membayangkan di dalam konteks kita saat ini, Anda mungkin bertanya para guru, bagaimana saya membawa semuanya ini di dalam aplikasi, di dalam kehidupan para murid kita, baik itu anak kelas tunas muda, madya, dewasa, dan lain sebagainya. Kita berpikir bagaimana mungkin kita dapat memiliki sukacita di tengah pandemi yang masih terus berkelanjutan, di tengah krisis ekonomi, di tengah stres yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Saya ingin mengajak Anda untuk kembali kepada konteks pada saat Elizabeth hidup. Bangsa Israel berada di bawah penjajahan Romawi dan sungguh ada tekanan yang berat bagi mereka dari sisi politik, dari sisi ekonomi, baik dari sisi keagamaan pun mereka dibebani dengan sekian banyak hukum-hukum yang harus dilakukan oleh mereka. Dan ketika malaikat menyampaikan berita itu kepada Zakaria dan Elizabeth, kemudian Elizabeth mendengar itu dari Maria juga. Ada sukacita yang besar yang keluar dari dirinya karena banyak hal. Karena apa? Karena penggenapan dari janji Tuhan yang dia sudah berikan bertahun-tahun, ratusan tahun, kemudian digenapi di dalam kehidupan kedua saudara sepupu ini. Yang berikutnya yang saya lihat adalah bahwa keduanya memiliki kerendahan hati. Minggu lalu kita melihat bahwa Maria memiliki kerendahan hati. Tapi ada satu kalimat di dalam ayat yang ke-41, 42, 43, dan 44 menjelaskan betapa Elizabeth sungguh, walaupun dia memiliki usia yang jauh lebih tua dari Maria, kita tahu mungkin dia di atas 60 tahun dan Maria masih belasan tahun, mereka terpaut jauh umurnya, tetapi kemudian dengan begitu rendah hati, Elizabeth berkata seperti ini, "Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Anda harus melihat bahwa yang pertama Elizabeth adalah datang dari golongan imam. Lalu kemudian yang kedua kita tahu dia memiliki usia yang jauh lebih tua dari Maria. Tetapi ada kerendahan hati yang luar biasa yang dia tunjukkan ketika dia menggunakan frasa ibu dari Tuhanku. Ini adalah hal yang menarik sekali ketika kita melihat bagaimana Elizabeth menyapa adik sepupunya tersebut dengan sebutan yang begitu luar biasa, yaitu ibu dari Tuanku. Nah, sejarah gereja kemudian menggunakan istilah tersebut Theotokos, dan saya tidak ingin membahas hal ini terlalu dalam, tetapi kita harus hati-hati menggunakan istilah tersebut ketika menjelaskan, karena kita tidak ingin meninggikan Maria di atas siapapun juga. Karena kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-42, Elizabeth berkata, "Diberkatilah engkau," dalam hal ini Maria, "di antara wanita-wanita," di antara para wanita. Elizabeth tidak mengatakan, "Diberkatilah engkau di atas wanita-wanita," tapi dikatakan, "Diberkatilah engkau di antara wanita-wanita." Artinya adalah Maria, walaupun dia diberikan kesempatan yang luar biasa indah untuk membawa bayi Yesus Kristus, dia sama dengan wanita-wanita yang lain. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Tapi menarik untuk melihat kerendahan hati dari Elizabeth yang juga dimiliki oleh Maria memberkati kita ketika kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi ini. Ini adalah ungkapan yang keluar hanya karena keduanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang penulis mengatakan seperti ini. A.W. Tozer mengatakan, "Untuk orang-orang Kristen, kerendahan hati adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin ada pemahaman yang benar, tidak mungkin ada pertobatan, dan tidak mungkin ada iman, dan tidak mungkin ada keselamatan." Kita sudah melihat mengenai sukacita, kita sudah melihat mengenai kerendahan hati, dan kemudian kita akan melihat yang ketiga yang saya yakini dapat Anda tarik dari pelajaran ini adalah damai.
bagi mereka yang beriman kepadanya. Di dalam ayat 56 dikatakan bahwa Maria, setelah Anda melihat bahwa dia kemudian bernyanyi, dan setelah ayat itu, ayat 56 dikatakan bahwa Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Kita hitung matematika bahwa bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth, Maria sampai, lalu kemudian dia tinggal masih 3 bulan lagi, dan sangat mungkin bahwa Elizabeth melahirkan dan Maria menyaksikan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu untuk menemani kerabat mereka untuk mengalami sukacita yang sejati ketika wanita yang sudah bertahun-tahun menanti kelahiran bayinya kemudian mendapatkan apa yang dinantikan selama ini. Anda melihat ada damai yang luar biasa terjadi di sini karena tidak ada sedikit pun iri hati yang keluar dari diri Elizabeth. Anda tahu Elizabeth, tadi saya katakan sekali lagi, dari segi posisi dia lebih tinggi, dari segi usia dia jauh lebih tinggi dari Maria, lebih tua dari Maria, tetapi tidak ada sedikit pun iri hati yang keluar dari dirinya. Dan di dalam teks-teks ini kita dapat melihat ada kedamaian yang nyata yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kedua wanita yang luar biasa ini yang menjadi berkat untuk kita. Saya tidak dapat membayangkan betapa sukacita mereka yang berada di pegunungan Yudea pada waktu itu ketika melihat Maria datang dan mengetahui ceritanya, ketika melihat bahwa kemudian Elizabeth melahirkan, ada sukacita yang luar biasa besar, ada kerendahan hati yang luar biasa nyata terjadi, dan ada kedamaian yang sungguh-sungguh nyata dari kehidupan keduanya. Dan saya ingin menutup dengan mengutip apa yang dikatakan oleh penginjil terkenal, yaitu Billy Graham, yang mengatakan kehendak Allah tidak akan membawa kita ke tempat di mana anugerah Allah tidak akan memelihara kita. Kehendak Allah tidak akan membawa kita ke tempat di mana anugerah Allah tidak akan memelihara kita. Dan ini adalah satu bukti nyata ketika kita yang rindu untuk tetap mentaati kehendak Tuhan, bahwa ketika Allah membawa kita ke sana, Dia pasti akan memelihara. Seperti Dia memelihara Elizabeth, seperti Dia memelihara Maria, Dia juga akan memelihara kita, Anda dan saya. Selamat melayani, kami berdoa supaya pelayanan Anda akan berbuah, dan para murid akan diberkati dengan pelajaran yang sudah Anda siapkan dari buku murid, dari buku guru, dan tambahan dari program YouTube ini. Dan apapun yang Anda ingin sampaikan kepada kami, kritik dan saran, silakan sampaikan ke Taman Sari 16, dan kami akan dengan senang hati mengembangkan program ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.